Selamat datang di podcast Ngobrolin HI. Di mana isu-isu global menjadi obrolan sehari-hari. Oke, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Selamat datang di sesi Ngobrolin HI. Kenalkan, nama saya Rati. Saya merupakan pengajar di Departemen Hubungan Internasional. Kebetulan saya lulusan dari South Korea, yaitu Ewha Women University di Seoul untuk studi doktoral saya. Dan sesi kali ini kita akan membahas sedikit tentang topik Struggle for Democracy from South Korea to Indonesia. Sekedar background, pada tanggal 3 Desember tahun lalu, Presiden yang saat itu masih menjabat, Yoon Suk Yeol, mengeluarkan kebijakan darurat militer dengan mengatasnamakan adanya forces dari North Korea atau Korea Utara yang berusaha untuk menggoyahkan stabilitas pemerintahan Korea Selatan. Namun kebijakan darurat militer ini menerima kecaman luas dari masyarakat. Dalam waktu hanya 3 jam saja, National Assembly berhasil membatalkan kebijakan tersebut yang berakhir dengan pemakzulan Yoon sebagai Presiden Korea Selatan terpilih. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kegiatan demokrasi dan politik di Korea Selatan? Padahal Indonesia dan Korea secara jarak sangat jauh ya, tapi kita lihat sedikit. Pertama, kita melihat bahwa pada tahun 2017 Indonesia di bawah Presiden Jokowi dan Presiden Moon Jae-in saat itu sudah melakukan yang namanya elevation of relationship menjadi special strategic partnership. Dan secara historis kita lihat bahwa ternyata Korea Selatan dan Indonesia itu tidak sangat jauh berbeda ya. Yang pertama adalah Indonesia merdeka di tahun 1945 dan Korea Selatan lepas dari penjajahan Jepang di sekitaran tahun yang sama, dan di tahun 1950 hingga 1953 mereka melakukan yang namanya Perang Korea, membagi kawasan atau peninsula Korea menjadi dua, Korea Selatan dan Korea Utara. Dan yang paling menarik adalah Korea Selatan tidak jauh experience-nya dengan Indonesia. Sama-sama mengalami kolonialisasi dan yang terpenting sama-sama mengalami yang namanya pemerintahan otoriter dan perjuangan yang panjang menuju demokrasi. Nah, ini teman-teman HI ini atau teman-teman di luar HI, biasanya kalau kita bicara tentang Korea, itu yang kita bicara apa? BTS, K-pop ya, atau drama yang terbaru. Oke. Tapi atau mungkin ekonomi, Han River Miracle. Tapi sangat sedikit atau bahkan sangat minim ketika kita bicara tentang apa itu yang terjadi political and social di Korea Selatan. Untuk itu pada sesi ini saya mengundang Bapak 2 orang profesor di sini. Rekan kerja saya dan juga dosen saya. Yang satu adalah saya panggilnya Mas Pius. Halo Mas Pius. Halo Mbak Rate. Mas Pius adalah pengajar dari administrasi publik di Universitas Katolik Parahyangan, FISIP Unpar, dan satu lagi dosen saya nih waktu saya jadi mahasiswa, Abang Mangadar. Halo Bang. Selamat sore. Selamat sore juga. Beliau juga adalah pengajar mantan rektor dari Unpar ya. Beliau berdua ini sangat-sangat sudah lebih tahu ya daripada saya sendiri, terutama apa sih yang kita ingin tahu dari experience di Korea terhadap Indonesia sendiri. Menarik ya, tadi ada history yang sama, kemudian ada experience menuju demokrasi yang sama, dan mungkin kita akan membahas menjadi 3 hal yang penting. Pertama, demokrasi. Kita bicara nih tentang apa sih demokrasi itu. Dan yang kedua kita akan bicara tentang social movement ya, karena kalau kita melihat banyak sekali ada gerakan sosial yang berakhir pada penjatuhan Yoon. Dan yang ketiga kita akan bicara sedikit tentang education, karena kita bertiga di sini adalah educator ya, jadi kita akan address sedikit tersebut. Tentunya hari ini kita sifatnya lebih informal dan lebih ngobrolin ya, kira-kira seperti apa prosesnya itu. Mungkin silakan Abang, mungkin ada. Mungkin harus ditambah satu. Ditambah juga. satu. Ini fenomena STY. STY itu apa Bang? Ya, ini sangat populer sebelum Patrick Kluivert datang ke Indonesia, gitu kan. Di STY itu kan pelatih
PSSI Oke, pelatih. dari Korea Selatan. Jadi hubungan kita dengan Korea Selatan itu bukan hanya tadi K-pop ya atau ekonomi, tapi juga Sinteyong. dalam konteks Iya, sepak iya. bola nasional. Sepak bola nasional. Jadi ini menarik untuk menunjukkan kedekatan kedua negara. Ya. Siap. Ya, kalau kembali ke pertanyaan tadi tentang isu tadi, silakan Pak Pius. Mas Demokratisasi, ya, social movement and education. Ya, kalau saya melihat begini ya, ada kemiripan bahwa kita juga mengalami sejarah yang panjang ya. Kalau tadi kemerdekaan tahun 45, kita juga sama 45. Bahkan kalau sejak kemerdekaan kita sudah mendeklarasikan sebagai sebuah negara yang demokrasi ya, bukan negara agama. Meskipun sebenarnya mungkin sangat masuk akal kalau misalnya Indonesia itu dibangun berdasarkan Islam ya, karena mayoritas, tapi para pendiri bangsa kan langsung mendeklar bahwa ini ada negara demokrasi. Dan perjalanannya panjang ya, dan apa yang terjadi di Korea juga bisa menjadi sebuah refleksi bagi kita bahwa demokrasi tidak bisa langsung tercapai selesai itu ya, tercapai dan selesai, akan selalu mengalami pasang surutnya. Ya, buktinya juga bahwa Korea mengalami negara otoriter dan kemudian menjadi negara demokrasi, dan sekarang bahkan ada penjatuhan ya, pemakzulan presiden ya. Indonesia sedikit banyak juga akan merefleksikan hal-hal seperti itu. Ada up and down-nya. Kita juga mengalami pemerintahan yang otoriter pada masa Orde Baru ya, zaman Soeharto. Kemudian kita mengklaim menjadi sebuah negara yang lebih demokrasi ketika pasca reformasi, dan kemudian kita berada pada situasi menurut para penilaian kita declining lagi demokrasi ya. Saya pikir yang menjadi penting untuk kita perhatikan bersama ya, dan apa yang menyebabkan hal itu tentu saja yang harus kita cari terus menerus. Kira-kira sampai di situ kalau kita melihat dari sisi perjalanannya ya. Ceritanya masih panjang nih Pak Mangandar dulu mungkin. Ya, kita lihat ya Iya. bahwa demokrasi itu sangat dinamis Iya. gitu ya. Dan Korea Selatan saya kira saat ini menghadirkan sebuah episode dari perjalanan demokrasi di Korea Selatan. Ya, yang kalau kita lihat dari sisi political relation atau relational politics ya, dari presiden, National Assembly, ke partai politik, lalu Constitutional Court. Ini mirip-mirip dengan institusi politik yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita lihat relasinya ini sangat dinamis sekali gitu kan. Ini yang saya kira bisa dengan lebih sederhana kita memahami mengapa presiden sampai mengeluarkan dekret atau deklarasi darurat misalnya. Lalu responnya DPR atau National Assembly seperti apa? Publik seperti apa? Mahkamah Konstitusi seperti apa? Ini sangat dinamis saya kira, yang boleh jadi kita lihat pertarungan kekuatan. Ya, pertarungan kekuatan, tapi tidak sepenuhnya juga bisa kita lihat dalam bentuk-bentuk yang institutionalized seperti itu. Bisa juga ada dimensi-dimensi ideologis. Ya, orientasi-orientasi, kepentingan-kepentingan tertentu, bahkan mungkin yang sangat spesifik. Apa sih kepentingannya presiden mengeluarkan itu? Ya, respon National Assembly seperti apa? Partai oposisi seperti apa? Ini yang menarik juga saya kira untuk kita lihat. Sangat complicated ya kalau kita melihat prosesnya ya, karena kan kita melihat bahwa Presiden Yoon saat itu mendeklarasikan kira-kira jam 11 malam, tapi dalam waktu 3 jam saja National Assembly itu udah berhasil untuk memutus bahwa mereka tidak setuju, dan setelah itu akhirnya muncul mosi pemaksulan. Mosi pemaksulan pertama gagal karena partai ruling party itu decided untuk walk out, jadi nggak cukup suaranya. Yang kedua akhirnya berhasil lolos. Dan yang mungkin saya agak sedikit mau menanyakan ke bapak-bapak, mas dan abang di sini adalah, itu kita melihat trias politika ya bang ya, seperti kayak eksekutifnya, kemudian yudikatifnya dan legislatifnya. Tapi di sini yudikatifnya memegang peranan sangat penting, karena apakah nanti Yoon benar-benar dilengsarkan atau tidak itu
dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau di Indonesia ini gimana ya? Ya, menarik kalau kita lihat misalnya dari konstelasi politik yang ada. Nanti tolong Pak Pius nanti juga dikoreksi gitu ya. Presiden datang dari partai People Power, Ya, PPP. ya, Partai Kekuatan Rakyat kita Ya. Indonesia kan, atau P3, P3, tapi bukan P3 ya. kita. Yang di National Assembly sebenarnya bukan the largest, bukan majority Ya, majoritinya adalah opposition. Nah, posisinya Demokrat, Demokrasi ya. Partai Demokrasi. Demokrat. Nah, ketika Presiden membuat sebuah deklarasi, decree atau keputusan seperti itu, langsung direspon oleh National Assembly dengan komposisi yang sebenarnya boleh dikatakan oposan terhadap keputusan itu, ya, menjadi masuk akal ketika National Assembly dalam kontestasi politik menolak deklarasi itu. Bahkan lebih jauh dari itu, saya kira partai mayoritas yang oposisi Demokrat itu di National Assembly bahkan ingin memakzulkan dengan Presiden. tuduhan itu adalah pelanggaran. Ya. Itu bahkan pemberontakan terhadap negara. Insurrections ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kontestasi antara kekuasaan eksekutif presiden dengan kekuasaan legislatif yang sekali lagi mayoritasnya di oposisi, di legislatif adalah oposisi. Nah, pertanyaannya kemudian adalah peran yudikatif tadi dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Ini menjadi determinan. Ini menjadi lembaga politik yang akan menentukan bagaimana konstelasi ini. Dan rupanya Mahkamah Konstitusi mengapprove penolakan dari National Assembly. Sehingga terjadilah proses yang sekarang ini berkembang, ya, untuk kemudian Presiden Yul itu akan diproses hukum. Proses hukum. Ini nih konstelasi ini yang tadi trias politika ini yang kalau kita lihat. Jadi sangat ditentukan. Saya kira kekeliruan kok kalau mau dikatakan Presiden mengeluarkan itu, ya, padahal partai di National Assembly itu bukan mayoritas. Jadi ada kemungkinan di blok ya. Akan ada kemungkinan itu. Ya. Nah, kalau kita bicara blok dan blocking gitu ya, kalau di Indonesia gimana menurut Mas Pius? Mungkin kan kita beda ya partainya, kita multi partai ya, sementara di Korea itu adalah by party kan, ada opposition dan People Power. Ya. Ya, sebelum ke sana kita juga pernah punya pengalaman ya, pemakzulan ya. Gus Dur, Gus Dur itu juga lengser kan ya, itu ada pemakzulan juga akhirnya diganti. Jokowi juga hampir kan, paling tidak wacana mari kita maksulkan Jokowi itu juga pernah muncul. Poin saya di sini adalah bahwa kekuatan konstelasi kekuatan dan kepentingan itu ya, yang akhirnya kan disitulah kompetisinya ya, kompetisi kepentingan. Dan poinnya adalah kalau nanti bicara pada sisi kelembagaan trias politika ya, bagaimana masing-masing katakanlah ini ya, legislatif, kemudian eksekutif, yudikatif itu bisa memainkan peran sebagaimana yang seharusnya kan. Ini yang terjadi kalau di Indonesia kan ada irisan-irisan gitu ya. Irisan-irisan yang dalam hal ini yang mau saya katakan ada upaya mengkooptasi. Ketika kekuatan legislatif misalnya ya dalam ini ya terkooptasi oleh kekuatan dalam ini saya sebut presiden misalnya, maka fungsi check and balances kan tidak akan bisa terjadi. Sama halnya ketika kita bicara ketika misalnya pada masa Orde Baru ya, bisa dikatakan seluruh anggota parlemen terkooptasi oleh kekuatan eksekutif dalam ini presiden. Dan kekuatannya luar biasa sehingga tidak bisa munculkan bahasanya adalah reaksi yang untuk menyeimbangkan kekuatan kontrol, ini ya, kontrol gitu ya, ini yang terjadi kan ya ini. Nah, maka saya juga ingin mengatakan di sini bahwa alangkah tidak baiknya kalau kita membangun sebuah sistem tapi dibangun berdasarkan sebuah kekuatan kooptasi. Sebaiknya harus tetap dibangun sebuah kekuatan yang memang untuk mengontrol. Ya, oleh karena itu ketika
Prabowo saat ini didukung oleh partai-partai koalisi Indonesia Maju, ya. Saya pikir ini ya oke saja, tapi jangan sampai semua itu terkooptasi gitu ya. Jadi tidak ada Karena check tidak and akan balance. bisa membuat keleluasaan di dalam nanti mengontrol. Bagus ada PDIP, meskipun tidak akan pernah mendeklar saya bukan kekuatan oposisi ya, dia juga in between juga kan ya antara ya dan tidak dan lain sebagainya, tapi sebaiknya itu tetap ada dalam rangka oposisi, bukan meskipun kita sistemnya tidak ada sistem oposisi ya, tetapi bahwa kekuatan oposan secara positif itu harus ada dalam membangun sebuah sistem politik yang demokrasi. Karena hakikat demokrasi adalah juga ada kekuatan kontrol yang signifikan terhadap kekuasaan yang kekuasaan yang sedang berjalan. Kalau tidak, kekuasaan tadi cenderung abuse, ya, Abuse of power ya. Itu ya kita sudah tahu ya semua teori ya bahwa kekuasaan cenderung untuk korup ya misalnya. Ya akan mengarah kepada otoritarianisme kan betul, gitu ya. betul. Jadi di situ saya kira yang memang jadi plus minusnya ketika Yoon Suk mengeluarkan deklarasi, ada checking dari National Assembly. Betul. Ya, blocking inilah yang kemudian menimbulkan turmoil kan itu sebenarnya kan. Di satu sisi dia positif, ada kontrol, ada check and balances, tapi di sisi lain muncul kekacauan politik. Ya. Instabilisasi. Menjadi sangat penting kemudian untuk melihat peran lembaga ketiga di sini tadi, yudikatif tadi. Ya, ketika sudah ada konstelasi, kalau di kita mungkin koalisi melawan oposisi atau kooptasi, jangan-jangan lembaga yudisial atau lembaga yudikatif juga ikut terkooptasi. Iya, ada gatekeepernya harusnya ya. Ya, Dan betul. yang terjadi seperti itu ya. Nah, kalau dalam konteks itu yang kita yudikatif khawatirkan ya, misalnya gitu kan. dalam kita juga mengalami juga sih ya, bahwa lembaga yudikatif, katakanlah pengalaman MK kemarin itu terkooptasi juga kan. Buktinya bahwa di Dewan Kehormatan dia disalahkan kan keputusannya ketika kasus misalnya untuk prasyarat calon presiden dan wakil presiden untuk usia. Itu kan karena terkooptasi, bahasa kita ya, terkooptasi kekuatan yang lain. Independensinya yang kemudian ini menjadi fungsinya menjadi tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya kalau kita mau menekankan. Meskipun kita mencatat juga bahwa di kita terdapat stabilitas. Ya, stabilitas politiknya relatively smooth kemudian proses politik kita kan. Tapi secara substansial kita khawatirkan bahwa itu justru merusak dinamika demokrasi yang kita inginkan gitu. Ya, kalau kita bicarakan trias politika tuh harusnya checks and balance ya. Dalam kasus Korea itu kita melihat ada pertarungan antara opposition dan juga ruling party gitu ya. Dan berarti eksekutif dan legislatif. Tapi ternyata di akhirnya bahwa ada yudikatif dan itu sepertinya masih quote and quote ya, lebih fleksibel di ranah Indonesia ketika kita bicara tentang what's role and what function gitu ya dari setiap hal tersebut. Kalau misalnya kita bisa simpulkan, tadi Bang Mangadar sudah bilang bahwa ada yang positifnya dan ada negatifnya. Mungkin dengan adanya konsolidasi atau kooptasi, quote and quote, itu ada yang namanya proses turbulensinya jauh lebih rendah ya. Sementara kalau tidak ada berarti lebih tinggi. Tapi itu juga mengartikan bahwa sejauh mana hal tersebut diperbolehkan, the level of flexibility kan gitu ya. Dan saya menarik karena itu saya ingin membahas tentang yang kedua, yaitu other forces. Karena kalau kita bicara memang ada 3, tapi jangan lupa bahwa mereka itu semuanya dipilih oleh masyarakat dan masyarakat itu memiliki peran penting dalam proses demokrasi. Nah, di dalam Korea sendiri masyarakat itu perannya sangat luar biasa. Saya boleh bilang ini. Kenapa? Karena kalau kita melihat di mosi pemaksulan yang pertama itu gagal karena pihak ruling party decide untuk walk out. Mereka tuh sebenarnya hanya perlu kira-kira 8 suara. 8 kursi saja untuk menyatakan bahwa Yoon bisa dimaksudkan. Dan yang memberikan forces itu adalah masyarakatnya. Dan itu menarik sekali. Jadi kalau kita lihat itu begitu martial law dilakukan, banyak orang berbondong-bondong datang ke Yoido. Yoido itu adalah tempatnya National Assembly, masyarakat ada di sana. Tapi kalau kita lihat di Indonesia apakah itu terjadi? Bagaimana nih pandangan mengenai tentang gerakan sosial atau dari rakyatnya sendiri untuk forcing
government ya terutama government agency itu ya untuk di dalam demokrasi itu sendiri. Ya, kita punya saya kira kesamaan dengan Korea dalam arti kemunculan seseorang jadi presiden atau juga duduk di DPR mengisi eksekutif, yaitu pemilu yang kita sebut. Kita memiliki pemilu legislatif, di sana juga pemilu presiden kan ada. Pilpres juga langsung kan di sana ya. Langsung. Nah, ini dua hal yang seringkali memang menjadi titik perdebatan dalam konteks tadi pertanggungjawaban. Kenapa Presiden Yoon Suk itu bisa dimakzulkan padahal dia adalah hasil pilihan rakyat langsung. Misalnya gitu kan. Isu itu pernah kita wacanakan di Indonesia untuk mengatakan it is impossible for Indonesian president to be impeached karena dipilih oleh rakyat. Dipilih rakyat langsung. Kan gitu ya. Nah, ini dinamika antara pilpres dan pileg atau kemudian kita sebut, saya kira ada istilah menarik juga, presidensial representative system gitu kan. Jadi di situ ada representatif demokrasinya, tapi juga ada direct demokrasinya lewat election ini. Ini dua ini yang saya kira memang masih belum bisa titik temu secara konseptual, tapi bahwa secara normatif itu bisa menghasilkan pemerintahan yang legitimate, legal, oke. Kan itu ya. Tetapi kemudian bagaimana hubungan antara sekali lagi pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif ini gitu. Ini dinamika ini yang saya kira menjadi menarik untuk melihat apakah mungkin sekali lagi kita melihat praktek itu di Indonesia gitu. Ya. Itu tuh menarik, saya kira menarik. Nah, Pak Pius. Ya, kalau kita memperhatikan ya bahasanya gerakan sosialnya atau gerakan masyarakatnya ya kita perlu mapping kan ya, bagaimana sih konteks masyarakat kita, dalam arti saya selalu mengatakan ya, wajah real bangsa kita itu kan ketimpangan. Ketimpangan terutama mungkin juga dalam hal ya sosial, ekonomi, ya pendidikan juga. Itu akan menjadi sebuah konteks real bagi masyarakat, bagaimana dia itu merespon secara genuine ya terhadap perkembangan atau dinamika politik. Karena situasi masyarakat yang timpang ini ya tadi saya kembali lagi ke yang disampaikan oleh Bang Mangandar tadi, establish smooth ya. Bisa saja memang betul terjadi, tapi kestabilan ini memang by design, rekayasa. Artinya konteks masyarakat itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi stabil dan pasif. Artinya ya bahasa lebih gampangnya lagi adalah mereka akan bisa ditutup dengan kebutuhan dasar yang dia butuhkan sehingga stabil. Kira-kira gerakan-gerakan hanya bisa dilakukan oleh dalam ini misalnya kalangan kampus ya. Tapi kan juga sebagian kecil, meskipun pada suatu saat memang itu muncul juga bisa memberikan sebuah power, menjadi power yang bisa memberikan pengaruh dan bahkan juga bisa menjatuhkan juga waktu itu ya tahun 98. Tapi juga itu gerakan masif juga. Tapi juga akhir-akhir ini juga kira-kira gimana sih sebenarnya menjadi pertanyaan, gerakan-gerakan yang memang secara signifikan bisa memberikan pengaruh yang tadi ya signifikan terhadap sebuah perubahan-perubahan yang mengarah pada lebih baik, bisa memberikan sebuah kontrol. Di samping tadi tidak trias politika, tapi ekstra trias politika ini yang saya pikir perlu dibangun. Gerakan kampus ya salah satunya ya, seberapa besar sih ya suara terus muncul, tapi kalau memang itu kemudian tidak mendapatkan dukungan misalnya dari masyarakat, ya masyarakatnya kemudian dibius dengan kebutuhan-kebutuhan dasarnya karena ketimpangan tadi, ya memang akhirnya situasinya seperti itu. Kita bicara tentang politik Maslow, akhirnya ya kemudian kembali lagi menjadi politik yang sifatnya elitis saja di sini. Betul.
itu mungkin ada Maslow teori gitu ya. Jadi dasar kita bisa actualization itu sebenarnya kalau kita sudah terpenuhi kebutuhan dasar, dan sebenarnya ini nyambung banget dengan ketimpangan. Dan kalau kita bicara tentang Korea Selatan tuh saat ini adalah 2020-2021 itu adalah top 10 global biggest economy dengan GDP yang sangat tinggi, dan education itu adalah salah satu top priority ya, dan rata-rata mereka menempuh education bukan hanya sampai SMA tapi kuliah juga. Dan ini menarik sekali sebenarnya, dan Korea itu kalau kita lihat dari dulu itu memang ada experience di mana pemaksulan, ini bukan yang pertama kalinya di Korea, terjadi karena datangnya dari kampus-kampus dan datangnya dari bottom up. 2016 Park Geun-hye ya, kan itu pemaksulannya pertamanya, wah ini nih datangnya sebenarnya dari salah satunya dari kampus saya di Iwa, karena saat itu ada indikasi admisi dari murid yang ternyata merupakan confident dari Park Geun-hye itu sendiri gitu. Jadi itulah yang menyebabkan akhirnya muncul, ternyata ada banyak kejadian. Itu muncul lagi dan muncul lagi. Jadi saya lihat di Korea itu yang namanya gerakan sosial itu sudah menjadi bagian mereka ya, dan setiap orang berpartisipasi di dalam hal tersebut. Dan kita ada juga kecenderungan di kita, satu bentuknya sana calm, tapi kita di sini rata-rata violence ya, biasanya itu yang dipahami ya, demonstrasi itu ya. Yang ketiga adalah di sana long term. Jadi mereka ketika Park Geun-hye itu mereka berbulan-bulan melakukan demo, aksi calm, candlelight vigil sih ya, setiap Sabtu Minggu gitu ya, setiap Sabtu Minggu selama berbulan weeks gitu ya. Tapi kalau Indonesia sekali kemudian selesai gitu ya. Jadi yes, true, education matter gitu, tapi apa potensi dari kampus atau potensi dari social movement di kita ketika kita melihat yang namanya political elites gitu ya. Ada satu menarik saya kira untuk kita cermati gitu ya, sebagai perbandingan dengan Korea. Kalau secara Korea sekali lagi social movement memang sudah diidentifikasi atau punya identitas yang tadi well educated, ya social and economically boleh dikatakan higher dan Indonesia gitu kan, dan juga mungkin dari sisi culturally ya, saya tidak tahu apakah kita bisa mengklaim bahwa Korea Selatan lebih homogenitasnya tinggi gitu ya dibanding dengan Indonesia ya. Tadi Mas Pius sudah menggarisbawahi poin terkait dengan soal ketimpangan yang mayoritas boleh dikatakan sosial ekonomi ya, tapi kita tidak boleh lupa juga bahwa namanya primordialisme, identitas pluralitas kita juga sosial ya, kultural, kedaerahan, agama, suku dan sebagainya. Ini juga saya kira yang menambah kompleksitas dari social movement di kita, yang boleh jadi satu bermuara kepada diversifikasi cara menyampaikan partisipasi politiknya, termasuk pilihan jenis cara yang ditempuh. Kalau tadi dikatakan di Korea relatively calmer, calm, non-violent, ya, di kita ada selalu terbuka pilihan-pilihan violent, pressure, kan gitu ya. Dan ini erat kaitannya juga dengan pola afiliasi antara social grouping, social movement dengan political constellation tadi. Ya, sehingga ada suasana di mana orang bisa menggerakkan publik untuk kepentingan politik tertentu. Seringkali kita katakan ini kan kelompoknya si Anu, itu kelompoknya si Anu dan segala macam kan gitu kan. Jadi konstelasi politik nasionalnya itu sampai ke akar rumput yang menyebabkan sekali lagi social movement kita bukan hanya diverse, tapi juga dalam konteks pilihan-pilihan kekerasan tadi sangat terbuka gitu. Ya, apalagi kalau kita katakan saluran demokrasi yang legally, yang non-violently itu tersumbat, ya, tidak jalan. Ya, seperti apa contohnya itu, Bang? Ya, ketika katakanlah buruh menyampaikan aspirasinya bahwa penetapan upah seperti itu tidak memadai misalnya, mereka mengadu ke dinas kan gitu ya, mengadu ke Departemen Tenaga Kerjaan, mengadu juga ke lembaga-lembaga tapi itu tidak pernah mungkin direspon secara aktif atau sesuai dengan harapan ya. Lalu satu-satunya cara turun ke jalan, di jalanan juga begitu kita lihat dinamika di jalanan
ya sangat tidak ada katakanlah kepedulian, kesadaran bahwa orang lain juga punya kepentingan ya di jalanan ataupun juga safety, security, terjadilah tindakan kekerasan kan gitu. Nah ini kesadaran tidak ada, ya institusi penegak hukum juga tidak jalan, sehingga social movement kita boleh dikatakan lebih kayak political commodity lah. Political commodity. Ya. Ya saya itu juga mengkhawatirkan karena ketimpangan, dan kita bicara soal ketimpangan sih ya. Ketimpangan itu kemudian seperti di maintain ya, dijaga Sehingga oleh tadi elit politik ya. Karena apa? Ini mereka butuh Aset. aset. Aset ini dijaga dengan cara yang tadi, hal-hal yang sangat elementer, kebutuhan elementer ya. Mohon maaf untuk mengatakan misalnya untuk makan ya. Tapi apakah tidak ada hal yang lebih strategis, misalnya tadi kita mencontoh di Korea ya, untuk pendidikan sebenarnya lebih dibuka. Artinya orang tuh lebih dicerdaskan dulu ya. Dimampukan. Ya. Orang dimampukan menjadi cerdas, menjadi peduli, menjadi kritis. Itu saya pikir yang memang harus dibangun terus, ya, edukasi ya tadi kalau kita menyangkut sisi itu ya. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian mengkhawatirkan politisi-politisi yang populis tapi terus memanfaatkan ketidakberdayaan mereka dan itu dijaga dengan cara katakanlah kebijakan-kebijakan yang kurang strategis menurut saya ya. Ini yang saya pikir perlu dikritisi terus-menerus, kebijakan-kebijakan pemerintah yang memaintain ini. Ketimpangan ini kan sudah berapa puluh tahun, tapi ketimpangannya kan terus-menerus. Karena dalam hal pendidikan saja, berapa persen katakanlah misalnya mereka yang pernah mengenyam pendidikan tinggi, paling 10% dari 270 juta. Misalnya. Dan di Korea itu lebih dari 50%. Ya kan? Mestinya kan ini yang terus digenjot. Nah basis edukasi ini ya, orang kemudian punya kesadaran terhadap situasi. Ya kalau orang sadar itu biasanya kemudian tajam di dalam menyikapi dan juga mungkin juga bisa memberikan kontrol ya. Saya pikir itu yang harus diharapkan. Saya pernah dengar sih katanya demokrasi is only good when people are politically educated. Jadi bukan masalah dia terpelajar, tapi politically juga dia mengerti apa artinya, apa arti dari kebijakan ini, apa yang dijanjikan oleh politicians gitu ya. Dan sekarang kalau di Indonesia mungkin kita masih bisa melihat ya, walaupun di Korea juga ada hal-hal yang kita melihatnya bahwa belum pasti apa visi misinya, tapi yang saya lihat adalah mereka kalau tidak kenal orangnya, mereka melihat ke partainya. Nah, ada dikotomi yang jelas ya antara partai liberal dan partai konservatif di Korea. Konservatif begini biasanya, liberal begini biasanya. Nah, ketika kita melihat itu ke Indonesia, mungkin sayanya yang kadang-kadang berpikir partai ini sebenarnya value-nya apa ya? Itu kadang-kadang saya kenapa agak sedikit berubah ya? Atau mungkin apakah ada satu yang bisa mengidentifikasikan? Kalau Abang dan Mas, gimana menurut Abang dan Mas mengenai partai di Indonesia itu sendiri? Mungkin kita nggak bisa lagi menggunakan pisau analisis seperti politik aliran atau ideologi politik untuk melihat partai kita, gitu kan? Karena identifikasi partai berbasis ideologi itu menjadi sangat kabur, ya sangat kabur. Meskipun dulu kita dan sampai sekarang memang masih bisa valid sampai kadar tertentu antara ideologi nasionalis, pluralis, sekularis dengan ideologi agama dan dalam konteks ini terutama kalau konteks Indonesia kita lihat Islam. Tapi itu mungkin hanya pada level analisis akademik. In reality, ideologi yang lebih utama saya kira adalah ideologi kepentingan, ya, kekuasaan, uang, ya, jabatan, posisi dan sebagainya. Itulah yang saya kira memang di satu sisi membuka ruang terhadap bentuk-bentuk koalisi dan kompromi yang arah-arahnya juga jadi kolusi, ya, dan korupsi berjemaah misalnya gitu. Ya, ini saya kira bahaya dari ketidakjelasan ideologi atau visi misi dari setiap partai, karena menjadi sangat pragmatis, ya, menjadi sangat pragmatis. Ya, di pusat mereka berkoalisi mendukung si A, tapi di daerah
mereka bisa berbeda koalisi mendukung calon. Ini sangat sekali lagi sangat cair ya, yang saya kira memang tidak ada identitas ideologis yang jelas di yang Partai bisa kita- Indonesia ya. Ya sepakat sih, bahwa saya juga menilai bahwa partai-partai itu memang menjadi partai yang pragmatis ya. Dulu kita hanya mengatakan oh Golkar itu partai yang pragmatis ya. Tapi sekarang most of them mungkin ya semuanya mungkin ya. Ya. Nggak tahu PDIP pragmatis atau nggak bisa tapi karena dia sendirian berseberangan ya. Tapi poinnya adalah kecenderungan partai seperti yang disampaikan oleh Bang Mengadar tadi, pragmatis sekali. Saya dapat apa, saya akan dukung dan saya atau tidak mendukung dan sebagainya. Transaksionalis. Sangat transaksional. Jadi ini yang saya pikir menjadi bangunan kita kembali lagi bangunan demokrasi yang kemudian harus ditopang oleh partai politik menjadi tidak jelas. Karena apa? Partainya rapuh. Rapuh dalam arti dia tidak mempunyai sebuah visi ideologis ya. Kira-kira mau seperti apa sih bangunan demokrasi di Indonesia itu mau dibangun melalui partai-partai yang didirikan itu. Ini yang membuat kita sebenarnya mau kemana nih partai-partai ini kan kira-kira gitu ya. Ya, dua implikasinya, satu tadi ke masyarakat tadi, social movement. Masyarakat pun menjadi sangat pragmatis, misalnya gitu kan. Tergantung siapa sing bayar banyak, kan gitu. Itu. Lalu pada level yang struktural tadi, misalnya ketika tidak ada konstelasi ideologis partai ini, ya check and balances pada level pemerintahan pusat pun Itu jadi sulit. jadi sulit dalam konteks menjaga substansi pemerintahan yang demokratis. Ya, yang ada adalah kompromi. Ya, itu yang jadi dominan gitu. Jadi kalau seperti itu kita sebagai masyarakat memang jadi kunci terakhir ya kalau kita bicara tentang demokrasi. Tapi itu pun dengan catatan bahwa again education. Jadi masyarakat yang terdidik mengenai politik, karena belum tentu ya masyarakat yang terdidik itu juga paham dan mengerti politik. Justru mungkin ada dua hal juga ya, bahwa masyarakat juga menggunakan hal tersebut untuk mendapatkan sesuatu dari para politicians gitu ya. Itu juga mungkin kan, ada duanya. Jadi sifatnya di sini tuh benar-benar transaksional ya. Tapi kalau kita bicara tentang pendidikan kita di Indonesia itu masih sangat kecil in comparison gitu ya, dibandingkan di luar di Korea terutama gitu. Kira-kira nih apa nih yang bisa kita lakukan sebagai pendidik nih, karena sesi terakhir ini kita mau share ke teman-teman yang terutama mahasiswa gimana caranya dengan obrolan kita ini. Kalau kalian mau buat riset atau disertasi, tesis, master untuk atau skripsi, itu punya ide nih dari pembicaraan kita gitu. Sebenarnya itu memang juga kita sadari. Itu yang pertama. Oleh karena itu tadi yang kedua terkait dengan bagaimana menopang ini supaya bisa terwujud, salah satunya memang betul bangunan edukasi ya pendidikan politik itu memang harus ada. Maka ruang-ruang terbuka ya, public space bagi masyarakat itu mestinya terus-menerus difasilitasi, dikembangkan atau mungkin dimotivasi oleh mereka yang punya kesadaran untuk memberikan penyadaran politik bagi masyarakat. Terutama juga misalnya kampus ya. Kampus harus menjadi sebuah pilar demokrasi bagi para mahasiswa, bagi para dosen ya. Maka menjadi suatu hal yang sangat ironis ketika dosen ngomong atau mahasiswa ngomong keras, kritis, dibungkam, dan itu banyak terjadi juga kan ya. Kasus-kasus yang terjadi kan kita bisa melihat dosen kemudian dipecat, dikeluarkan ya di salah satu universitas ya. Itu kan sangat ironis ya. Di mana pilar yang masih bisa diharapkan ini pun ya secara internal ada upaya untuk ya kooptasi juga. Biasa supaya smooth, tenang, tapi juga dari pihak kekuasaan pun juga mencoba, ini yang paling kritis kayaknya akhir-akhir ini kaum akademisi, dosen, mahasiswa, masukin aja diintervensi dengan
katakanlah gula-gula yang bisa membungkam mereka. Saya pikir ini yang terus-menerus kita harus menyadari. Kita bukalah ruang-ruang publik yang memang kemudian dosen. Masa ini kalau kita ngomong dunia kampus ya. Demikian juga untuk yang katakanlah masyarakat lain, kita harus berusaha membuka ruang-ruang publik untuk bisa bicara itu. Ina udah cocok jadi staf ahli Kementerian Pendidikan gitu ya. Melihat pendidikan sangat fundamental kan gitu ya. Tapi tentu dengan barangkali dengan catatan bahwa pendidikan ke arah demokrasi itu tidak harus dilihat linear gitu ya. Tidak juga sekuensial. Tadi kita sudah menggarisbawahi tentang faktor ekonomi. Ya. Kemiskinan misalnya. Ya. Pendidikan sangat penting. Jadi mungkin harus berlangsung secara simultan. Ya. Jadi tidak bisa mengatakan pendidikan harus ditambahkan baru yang akan menyusul. Gitu. Saya kira akan berjalan secara bersamaan. Lalu pendidikan yang demokrasi, saya kira kita masih lebih banyak berkutat pada perspektif, dan itu juga hal yang positif kalau mau ngambil positifnya, yang kita sebut misalnya experiential learning gitu kan, belajar karena mengalami. Ya, ini juga menjadi bentuk partisipasi politik sekaligus edukasi yang sangat penting saya kira. Apa yang utama kita pelajaran apa yang bisa kita lihat adalah sekali lagi mungkin dalam konteks politik selalu kita katakan bicara tentang bonum commune, public goods, ya, kebaikan bersama, common goods. Itu menjadi hal yang sangat mendasar gitu. Ya, yang ini saya kira yang tereduksi banyak sehingga ketika kita bicara soal demokrasi itu bukan hanya soal tuntutan hak kan gitu ya. Tapi juga kewajiban. Di sana ada tanggung jawab, ada kewajiban. Ini nih yang saya kira keliru selama ini dari pelajaran pengalaman kita, di mana para elit politik lebih seringkali mengutamakan kepentingannya atau haknya dibanding dengan tanggung jawabnya kepada publik gitu kan. Ya, ini mungkin satu hal yang membedakan kita juga dari Korea Selatan dalam konteks ini. Jiwa nasionalisme, patriotisme, ataupun juga kebangsaannya itu sangat kuat, yang bisa berbasis pada konstitusi, kepentingan nasional gitu kan. Ya, orang-orang yang melakukan praktek-praktek yang melanggar atau tidak sesuai dengan itu ditindak oleh hukum. Di kita dipuji-puji, didukung, kan gitu ya. Bahkan dijadikan sebagai pejabat kemudian kan itu sekali lagi pendidikan politik kita jauh dari prinsip-prinsip itu gitu. Ya, tetapi itu terbentur sekali lagi dalam arti bukan hanya pendidikan secara formal, ya, perguruan tinggi gitu ya, yang sekali lagi memang angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita di Indonesia masih 30-34% kalau nggak salah gitu ya. Artinya dari 100 orang usia perguruan tinggi, maksudnya usia seseorang perguruan tinggi, hanya 34 yang masuk ke perguruan tinggi dari 100. Dari 100 orang ya. Jadi kalau Korea disebutnya di atas 50. Di atas 50 ya, pasti. Nah, artinya pendidikan formal seperti itu yang masih rendah seharusnya tidak harus menjadi penghambat terhadap penegakan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kalau semua komited tentang kebaikan bersama. Ya, tidak hanya mengutamakan kepentingan sendiri. Ini saya kira pendidikan politik yang sangat penting. Sangat penting ya. Satu hal saya ingin meneruskan dari yang tadi itu pernyataan dari Abang tuh yang sangat menarik sih. Ditindak, kalau salah ditindak. Dan ini yang menarik dari Korea Selatan itu adalah setelah terutama ya, bahkan di zaman Chundowan juga itu setiap presiden itu pasti ada tindakannya, ada yang masuk penjara, kita tahu ya, kemudian ada yang denda, kemudian ada yang ya ada macam-macam ya, kecuali Presiden Moon Jae-in ya saat ini. Tapi kita lihat bahwa mereka itu ada kesalahan dan bisa masuk penjara. Jadi kadang-kadang ada yang joke ya ke saya bahwa wah ini siapa yang mau jadi presiden nih, takut nanti setelah jadi presiden berakhir di bui gitu ya. Tapi itu menarik sekali, dan itu ada pertanyaan sebenarnya diajukan oleh mahasiswa Indonesia saat itu pertama kali ketika kami ada simposium ya, yang pertanyaan adalah gimana caranya Indonesia menjadi negara yang demokratis seperti Korea. Dan salah satu profesor Korea waktu itu bilang adalah
ketika Indonesia punya keberanian untuk membawa mantan presiden jika memang betul salah ke dalam ranah hukum. Itu dijawab ya, sangat sangat menarik sekali ya. Baik, kita pembincangannya mungkin sampai di sini dulu. Jadi teman-teman terutama gitu ya, kita melihat bahwa kalau kita anak HI ngobrolin HI itu bukan sesuatu yang hanya bicara tentang lintas batas negara ya. Oke, ada sesuatu yang terjadi di Korea Selatan, tapi ada implikasinya loh ke hidup kita sehari-hari ini. Dan buktinya adalah hal yang paling gampang adalah demokrasi. Dan tadi saya sudah highlight ya beberapa hal. Misalnya adalah antara hak dan kewajiban, antara kontrol ya. Jadi ada check and balances itu ya. Dan gak usah jauh-jauh ya ke pemerintahan Indonesia ya. Tapi kita lihat saja dalam misalnya kita berorganisasi dari kecil dulu ya. Bank, mas, himpunan misalnya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tentunya adalah saya mungkin minta izin ke Mas dan Abang, bisa nggak kasih ide kira-kira untuk mahasiswa-mahasiswa kita ketika mereka mau nulis, kira-kira apa nih yang bisa mereka tulis ketika mereka bicara tentang Korea dan Indonesia selain K-drama dan atau K-pop atau diplomasi publik, kira-kira apa yang bisa kita kasih ide ke mereka? Silakan Mas, bebas. Kalau untuk yang bisa ditulis itu saya pikir banyak ide ya. Mahasiswa punya katakanlah pilihan-pilihan untuk menulis. Tapi memang kalau saran ya, saran. Tulislah bagaimana kita bisa membangun sebuah atau suatu rezim yang punya kekuatan integritas di dalam katakanlah menjalankan kekuasaannya itu. Bagaimana kekuasaan itu memang betul-betul bisa diorientasikan untuk kepentingan publik ya. Perbandingan-perbandingan bisa dilakukan ya. Meskipun tidak mudah. Karena kekuasaan pasti juga punya dimensi bagaimana saya juga bisa menikmati roti yang saya miliki ini. Tapi saya pikir pembandingan ini ya. Komparatif politik ya. Komparatif politik dalam konteks membangun sebuah kekuasaan yang berdimensi integritas ini untuk publik. Salah satunya Demokrasi saya kira memang sudah kita sepakati menjadi sebuah bukan hanya sekedar isu gitu ya, tetapi juga menjadi sebuah instrumen atau requirement atau kondisi ketika kita bicara misalnya tentang peace democratic theory misalnya gitu ya. Artinya demokrasi menjadi sangat substansial. Lalu hal lain juga yang bisa kita lihat bahwa kita dulu punya studi wilayah misalnya, area studi ya. Kawasan yang sebenarnya juga erat kaitannya dengan studi perbandingan. Ya, dan Korea tahun 80-an ya 90-an itu seringkali menjadi objek penelitian tentang the wave of democratization, ya, tentang kudeta militer, tentang partai politik dan sebagainya. Labor movement juga ya. Movement ya. Dan tadi kaitannya juga tadi dengan Ina sampaikan misalnya tentang social movement, ya, tentang political division misalnya, tentang media dan sebagainya. Itu juga adalah institusi ataupun juga aspek-aspek politik yang sangat penting untuk melihat demokrasi, kan gitu. Jadi untuk anak HI sekali lagi ada banyak hal yang bisa dilihat tentang Korea, ya. Sekali lagi Korea menjadi sebuah apa ya? Mungkin tidak harus selalu dilihat sebagai references gitu ya, tapi sebagai case lah, ya, untuk kita melihat perkembangan demokrasi baik itu di Asia secara keseluruhan, demokrasi dengan pertumbuhan pembangunan ekonomi bisa bagaimana itu sejalan. Demokrasi dengan kultur itu bagaimana itu bisa, lalu konstelasi dalam konteks kawasan, itu juga ada banyak hal selain yang tadi disebutkan K-pop, drakor, itu juga menarik Mas. Ya, meskipun itu menarik gitu ya. Ya gerakan sosial saya kira. Betul. Ya.
kalau tambahan dari saya adalah yang itu merujuk pada area tadi ya. Jangan lupa ada North Korea di sana ya. Dan kayaknya belum banyak sekali yang tahu siapa sih, apa sih bentuk negara seperti apa sih North Korea itu ya. Padahal kalau misalnya terjadi apa-apa, yang paling dekat mungkin ya kita ini juga di ASEAN ya, karena itu sangat dekat gitu ya. Dan bagaimana konstelasinya dengan China dan juga Jepang. Itu mungkin salah satu yang bisa menjadi inspirasi dari mahasiswa-mahasiswa jika kalian ingin menulis paper ataupun tugas akhir. Baik, hari ini kita cukupkan sesi mengulik Korea sedikit. Hari ini terima kasih sangat-sangat untuk Mas Pius dan Bang Mangadar yang sudah ikut serta. Dan yang terakhir adalah jangan lupa follow, subscribe channel kita dan tunggu untuk pengulik Korea selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ina. Terima kasih. Terima kasih Mas Pius. Terima kasih semuanya.